Horas Madihita Saluhutna, secara khusus buat keluarga atau jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita beribadah, diperlengkapi oleh Tuhan lewat firman-Nya. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 10, Psalm 85 ayat 10. Tongondo jonok hatuaon nadiak kana makabiari ibana, asamian museha muliaun di tanonamion. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan juga yang ada di rumah pada saat ini, kalau kita boleh bertanya, pernahkah kita merasakan situasi kita yang tidak baik? Lagi tidak baik, lagi ada yang dipergumulkan. Sekalipun yang menjadi harapan kita bagaimana supaya selalu baik. Tetapi walaupun ini menjadi harapan kita semua orang supaya selalu baik, tapi mungkin kenyataannya terkadang tidak baik. Contoh, pada saat kita menerima telepon, sungguh kita berbahagia pada saat bertanya, bagaimana kabarnya? Baik. Kita pasti bersukacita mendengarnya. Tetapi pada saat kita mendengarkan lagi tidak baik, mungkin ada banyak hal-hal yang tidak baik yang boleh dialami banyak orang. Hubungan antara sesama lagi tidak baik. Perekonomian mungkin lagi tidak baik. Persekutuan dalam keluarga mungkin pernah lagi tidak baik. Termasuk juga yang sedang kita alami pada saat ini, negara kita, perekonomian kita lagi tidak baik. Tentu pada saat kita mengalami, merasakan ketidakbaikan, pasti kita berpikir, berusaha bagaimana supaya baik. Bagaimana supaya lebih baik dari sekarang untuk besok. Itulah yang harus kita pikirkan, yang harus kita usahakan. Karena keadaan baik itu, suasana baik itu pasti menyenangkan. Sehingga itu menjadi suatu cita-cita, harapan semua orang. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, judul daripada perikop renungan kita pada pagi hari ini dikatakan di sana, doa mohon Israel dipulihkan. Doa mohon Israel dipulihkan. Karena apa? Berarti pada saat ini atau pada saat bangsa Israel dalam renungan ini keadaan tidak baik, butuh pemulihan. Ekonomi yang tidak baik butuh pemulihan. Kondisi kesehatan yang tidak baik butuh pemulihan. Hubungan keluarga yang tidak baik butuh pemulihan. Dan di sini dikatakan bangsa Israel sedang tidak baik, butuh dipulihkan. Karena apa? Memang paskah pembuangan atau kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem
Sebenarnya itu menjadi suatu kebanggaan, sukacita yang harus disyukuri bangsa Israel, karena itu adalah karya besar Allah. Mereka diberikan lagi kesempatan untuk kembali ke Yerusalem. Cara Allah yang luar biasa, yang tidak masuk akal oleh manusia, yang tidak diharapkan oleh manusia. Bangsa Israel yang sempat mereka sudah hampir putus asa mengalami pembuangan, tapi saatnya Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem, yang harus disyukuri. Tuhan telah memulihkan Yakub, katanya sebelum renungan kita ini. Tetapi pada saat mereka bersyukur mengalami kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem, bukan berarti mereka langsung menikmati keindahan Yerusalem sebelumnya mereka dibuang. Karena pada masa pembuangan Yerusalem sudah diporak-porandakan. Mereka dibutuhkan untuk membangun kembali. Jadi artinya keselamatan yang dialami oleh bangsa Israel kembalinya dari pembuangan ke Yerusalem masih membutuhkan pemulihan. Membutuhkan pemulihan. Membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Membutuhkan penyertaan yang daripada Tuhan. Itu yang harus mereka mohon. Pemulihan itu tidak boleh terjadi dari diri mereka sendiri, tetapi pemulihan itu semata-mata hanya daripada Tuhan. Makanya dalam nats ini bagian daripada pemulihan, keselamatan yang daripada Tuhan itu tidak otomatis. Harus ada respon yang baik dari bangsa Israel. Pemulihan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak otomatis terjadi. Harus ada respon dari setiap kita yang membutuhkan pemulihan tersebut. Dalam nats renungan pada pagi hari ini dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Takut akan Tuhan. Mungkin lebih dari 300 kali kalimat takut akan Tuhan dalam Alkitab. Kalau kita merenungkan, sampai lebih dari mungkin dari 300 kali dikatakan kata takut akan Tuhan dalam Alkitab. Ini menjadi suatu hal yang terpenting bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Takut akan Tuhan bukan berarti takut sehingga kita membayangkan Tuhan itu menakutkan, sehingga orang semakin menjauh. Tetapi takut akan Tuhan ada sesuatu pengenalan akan siapa Allah sebenarnya. Sikap takut kepada Tuhan, kita harus memberikan sikap hormat kepada Tuhan, karena Dia patut untuk dihormati. Karena keberadaan Allah, otoritas Allah itu luar biasa, yang berkuasa, yang menciptakan. Allah yang menjadi sumber dari segalanya, sumber pemulihan. Harus takut akan Allah. Dan itu menjadi firman yang harus direnungkan oleh orang percaya. Dan menjadi suatu harapan dalam ayat 9 supaya tidak kembali kepada kebodohan. Asa unang mulak tuaka pangalaho na mendukakan hati Tuhan. Tetapi pada saat umat Tuhan memberikan keteladanan sikap takut akan Tuhan, tentu sudah berpikir melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi justru berpikir, berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan,
Di sana kita diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan rasa takut kepada Tuhan akan melahirkan pengharapan, kepercayaan, dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Menyatakan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dan di sana semakin kita merasakan kemuliaan Allah berdiam. Kata shalom, pengalaman shalom, rasa bahagia itu akan selalu dialami, dirasakan pribadi lepas pribadi, keluarga, dan dalam pekerjaan kita selama kita melakukan rasa takut kepada Tuhan. Keselamatan itu akan menjadi milik kita bersama-sama dengan kita. Keselamatan yang sudah disempurnakan oleh kedatangan Yesus Kristus, tetapi juga itu menjadi suatu pengalaman kita setiap hari. Rasa bahagia itu menjadi bagian daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah Bapa dari setiap kita. Sehingga keadaan kita menjadi baik, nyaman, shalom. Tuhan juga pernah mengatakan itu melalui Musa kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Apa yang Tuhan kehendaki dari kamu? Hanya takut kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Berjalan dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kamu baik adanya. Itulah yang menjadi renungan baik kita pada hari ini. Bangunlah takut akan Tuhan. Sehingga rasa shalom, kemuliaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita secara pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita di tengah-tengah gerejanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan telah menyadarkan kami akan keberadaan kami dalam hidup ini yang selalu berharap, bercita-cita untuk selalu baik, selalu shalom, damai sejahtera. Kemuliaan-Mu selalu kami boleh melihat dalam setiap perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami, dan juga dalam pelayanan kami. Semuanya itu boleh terwujud Bapa di surga, boleh kami alami bila kami selalu takut akan Engkau. Bila kami selalu hormat, kagum akan keberadaan-Mu Bapa di surga. Bila kami semakin mengenal Engkau Bapa yang kudus, sehingga kami selalu berpikir dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan pekerjaan yang mendukakan hati Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati persekutuan kami, terlebih firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang garam bagi kami, dan juga bagi jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati mereka dalam setiap aktivitasnya. Engkau hadir selalu dalam setiap pergumulan hidup jemaat-Mu yang kami tidak tahu satu persatu yang mereka alami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu dan hadir buat keluarga jemaat-Mu. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Berikan kekuatan dan juga penghiburan bagi setiap jemaat yang menderita. Bapa di surga, ada banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi kami memohon Bapa, karena kami mengetahui, mengenal Bapa adalah Bapa Maha Pengampun.
Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami dapat dipulihkan untuk merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus terimalah doa kami Bapa. Amin. Horas madihita salutna.